Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kimia Organik 3 dengan materi deproteksi gugus pelindung dengan saya sendiri M. Rizky Putra dengan NIM 006 dan rekan-rekan saya Sitardia 004, Desi Ramadhani 010, Dewi Mariana 029, Masita 083 dan Susilawati 091. Baiklah, langsung saja ke permasalahan yang pertama. Dipersilakan kepada Siti Ardia. Baiklah, pada permasalahan saya ini dijelaskan mengenai deproteksi alkohol seperti pada gambar tersebut. Nah, untuk melepaskan ikatan TDMSOR digunakan asam fluorida atau HF sehingga nantinya akan terbentuk ikatan TDMSF dengan anion alkanolat RO. Nah, bagaimana reaksinya jika yang digunakan itu selain dari asam fluorida? Nah, saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin menanggapi permasalahan saya. Baiklah, saya akan coba menjawab permasalahan dari saudari Siti. Dan menurut saya, untuk dapat melakukan deproteksi gugus alkohol menggunakan seperti pada gambar tadi, digunakan asam fluorida yang berperan sebagai deprotektor. Nah, hal ini didasarkan karena senyawa-senyawa yang mengandung asam fluorida, misalnya tetrabutyl amonium fluorida, nah, piridin, HF, asam fluorida, dan amonium fluorida. Nah, yang akan melepaskan gugus protektor alkohol dari kelompok silil seperti pada gambar tersebut. Nah, TBDMS OR yang merupakan bentuk silil terlindung alkohol dipisahkan langsung oleh F dengan cara berikatan langsung pada bagian silil sehingga terbentuk TBDMSF. Bentuk inilah yang melepaskan gugus pelindung alkohol dari silil. Nah, alkohol yang terlepas tadi menjadi ion alkanoat. Namun dalam larutan terdapat ion H+, sehingga ion alkanoat akan bergabung dengan ion hidrogen membentuk kembali gugus alkohol. Terima kasih. Baiklah, terima kasih jawaban dari saudari Susi. Namun menurut saya jawabannya belum mengena ke permasalahan saya. Saya ingin jawab penjelasan lebih lagi. Silakan teman-teman yang ingin memperjelas jawaban dari saudari Susi. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari saudari Susi. Nah, sesuai dengan pertanyaan saudari Siti Ardia, apabila digunakan selain asam fluorida atau HF dengan asam lemah misalnya CH3COOH, maka gugus pelindung OR tidak dapat dilepaskan dari TBDMSOR. Hal ini dikarenakan asetat tidak cukup kuat untuk berikatan dengan bagian silil karena elektronnya lemah untuk melepaskan gugus pelindung alkohol tersebut. Hal lain yaitu asam fluorida ini memiliki anion min F yang sangat reaktif sehingga dapat terikat kuat pada bagian silil karena merupakan bagian dari halidah. Nah, kesimpulannya apabila digunakan selain asam fluorida, misalnya digunakan asam lemah CH3COOH, kurang mampu menarik atau melepaskan gugus pelindung alkohol karena kurang reaktif. Terima kasih. Bagaimana saudari Siti Ardia? Baiklah, berarti dari jawaban saudari Susi dan saudari Masita, ini dapat saya simpulkan apabila yang digunakan selain dari asam fluorida, misalnya asam asetat itu maka gugus pelindung OR itu tidak dapat dilepaskan dari TDMSOR.
Nah, hal ini dikarenakan asam asetat itu tidak cukup kuat untuk berikatan dengan bagian silil karena elektronnya lemah untuk melepaskan gugus pelindung alkohol. Nah, jadi apabila digunakan asam asetat itu, dia bersifat kurang reaktif sehingga tidak mampu menarik atau melepaskan gugus pelindung alkohol. Nah, terima kasih jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, lanjut ke permasalahan selanjutnya. Nah, permasalahan selanjutnya dari saya sendiri yaitu apakah ada spesifikasi khusus atau syarat tertentu agar gugus pelindung dapat bereaksi dengan gugus fungsi tertentu. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Saya akan menjawab permasalahan Dwi. Gugus pelindung atau gugus proteksi adalah suatu gugus fungsional yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu, supaya tidak turut bereaksi dengan reaksi atau pelarut selama proses sintesis kimia berlangsung. Gugus pelindung tersebut ditambahkan ke dalam molekul melalui modifikasi kimia pada suatu gugus fungsi untuk mencapai kemoselektivitas pada reaksi kimia selanjutnya. Gugus ini memainkan peranan penting dalam sintesis organik multitahap. Begitu dari saya. Terima kasih jawaban Dewi. Saya kurang setuju. Saya butuh penjelasan lebih lanjut. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baiklah, saya di sini mencoba membantu. Menurut saya itu gugus pelindung atau gugus proteksi adalah suatu gugus fungsional yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu supaya tidak turut ikut bereaksi dengan reaksi atau pelarut selama proses sintesis kimia ini berlangsung. Nah, gugus pelindung tersebut ditambahkan ke dalam molekul melalui modifikasi kimia pada suatu gugus fungsi untuk mencapai kemoselektivitas pada reaksi kimia selanjutnya. Nah, gugus ini memainkan peranan penting dalam sintesis organik multitahap. Nah, dalam banyak preparasi senyawa organik, itu beberapa bagian spesifik pada molekul tidak dapat bertahan pada kondisi reaksi atau reaksi yang digunakan, sehingga bagian tersebut atau gugus tersebut harus kita lindungi. Bagaimana tanggapan Saudara Dwi? Terima kasih atas jawaban teman-teman. Jadi saya dapat simpulkan bahwa gugus pelindung itu merupakan gugus proteksi yang merupakan suatu gugus fungsional yang tidak turut bereaksi dengan reaksi atau pelarut selama proses sintesis itu berlangsung. Nah, gugus ini memainkan peranan penting dalam sintesis organik. Nah, dalam banyak preparasi senyawa organik, beberapa bagian spesifik pada molekul tidak dapat bertahan pada kondisi reaksi atau reaksi yang digunakan. Terima kasih. Lanjut ke permasalahan selanjutnya. Baiklah, saya Desti Ramadhani dengan NIM 010. Lanjut ke permasalahan saya. Seperti yang ada di blog saya bahwa deproteksi gugus pelindung itu kebanyakan menggunakan asam. Lantas, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa asam bisa digunakan untuk mendeproteksi suatu gugus pelindung? Bagi teman-teman yang ingin menjawab, disilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Desti. Nah, menurut saya hal ini dikarenakan asam nantinya bisa menyerang suatu gugus pelindung dengan baik dan bisa mengembalikan ke gugus awalnya. Dan contoh asam itu seperti H3O+, CF3COOH. Terima kasih, saya kembalikan kepada Desti. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Masita. Namun di sini saya tidak setuju karena Saudari Masita tidak menjelaskan mekanismenya secara singkat. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan mekanismenya secara singkat? Baiklah, saya sedikit menambahkan. Nah, di sini contohnya sebagaimana asam tersebut bisa bekerja. Nah, misalnya untuk reaksi ini kita melindungi gugus OH atau alkohol dengan menggantikannya dengan MEM. Nah, bisa dikatakan bahwa CF3COOH ini sebagai reduktor yang terdiri dari CF3CO- dan H+, di mana nantinya MEM akan berikatan dengan muatan negatif yaitu CF3COOH dan O akan berikatan dengan H+, sehingga gugus hidroksil atau OH bisa kembali seperti semula. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa memang asam itu nantinya bisa menyerang suatu gugus pelindung dengan baik dan bisa mengembalikan gugus
awalnya. Nah, contoh asam itu yang digunakan bisa H3O+ atau CF3COOH. Di mana di sini mekanismenya kita mengambil contoh dari gugus pelindung untuk alkohol dengan menggantikannya itu dengan gugus MEM. Nah, bisa dikatakan bahwa nanti CF3COOH ini sebagai reduktor yang terdiri dari CF3COO- dan H+, di mana nantinya MEM akan berikatan dengan muatan negatif yaitu dengan CF3COOH dan O akan berikatan dengan H+, sehingga gugus OH bisa kembali terbentuk seperti semula. Terima kasih. Lanjut ke permasalahan selanjutnya. Permasalahan selanjutnya adalah permasalahan saya. Permasalahannya itu, mengapa proses deproteksi sangat diperlukan? Apakah ada pengaruh jika gugus pelindungnya tidak dideproteksi? Kepada teman-teman yang akan menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Baiklah, saya ingin menanggapi Dewi. Menurut saya, karena deproteksi ini dilakukan untuk menghilangkan gugus pelindung dan mengembalikan gugus awal yang dilindungi. Nah, jika deproteksi tidak dilakukan, maka hasil reaksi yang diharapkan itu akan berbeda karena gugus pelindungnya itu masih melekat di, gugus pelindungnya itu masih melekat di gugus fungsi yang dilindungi. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Siti. Namun, saya kurang setuju dengan jawaban Saudari Siti karena Saudari Siti hanya langsung menyimpulkan, tidak menjelaskan lebih rinci. Kepada teman-teman yang akan menambahkan, saya persilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Saudari Siti tadi, yaitu deproteksi adalah proses penghilangan gugus pelindung dari suatu senyawa sehingga mengembalikan gugus fungsi awal pada saat belum dilindungi. Nah, proses deproteksi ini sangat diperlukan karena gugus pelindung biasanya digunakan hanya untuk melindungi gugus fungsi sejenak agar tidak mengganggu jalannya proses modifikasi reaksi. Nah, sehingga yang biasanya digunakan sebagai gugus pelindung ialah hanya gugus-gugus yang bisa dengan mudah masuk ke sebuah reaksi dan dengan mudah juga keluar dari sebuah reaksi. Nah, jika proses deproteksi ini tidak dilakukan, maka hal yang akan terjadi pada molekul yang telah dimodifikasi akan memiliki kemungkinan kesulitan dalam bereaksi karena gugus yang satunya telah dimodifikasi dan yang reaktif tidak bisa bereaksi karena masih ada gugus pelindung di dalamnya, sehingga deproteksi sangatlah penting dalam sebuah proses sintesis suatu senyawa. Saya kembalikan ke Dewi. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang menjawab permasalahan saya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa gugus deproteksi ini ialah proses penghilangan gugus pelindung dari suatu senyawa sehingga mengembalikan gugus fungsi awal pada saat belum dilindungi. Proses deproteksi ini sangat diperlukan karena gugus pelindung biasanya digunakan hanya untuk melindungi gugus fungsi sejenak agar tidak mengganggu jalannya proses modifikasi reaksi. Sehingga yang biasanya digunakan sebagai gugus pelindung ialah hanya gugus-gugus yang bisa dengan mudah masuk dan juga dengan mudah keluar dari sebuah reaksi tersebut. Jika proses deproteksi ini tidak dilakukan, maka hal yang akan terjadi pada molekul yang telah dimodifikasi akan memiliki kemungkinan kesulitan dalam bereaksi karena gugus yang satunya yang telah dimodifikasi itu dan juga gugus yang reaktifnya yang dilindungi masih terikat gugus pelindungnya di dalamnya, sehingga deproteksi ini sangatlah penting dalam sebuah proses sintesis suatu senyawa. Demikian permasalahan saya kembalikan kepada moderator. Next, permasalahan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya permasalahan dari saya yaitu gugus pelindung yang sering digunakan sebagai gugus pelindung amina adalah T-butil oksikarbonil atau TBOC. Nah, gugus ini mudah diproteksi dengan menggunakan asam trifluorofluoroethylene
asetat atau TFA. Bagaimanakah yang terjadi dari hasil deproteksi tersebut? Bagi teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baiklah, saya di sini mencoba menjawab permasalahan saudari Masita. Nah, di sini menurut saya gugus alfa amino dapat diproteksi dengan TBOC. Nah, sementara amino rantai samping itu diproteksi dengan CBZ. Nah, selama sintesis alfa amino dapat dideproteksi dengan TFA tanpa mempengaruhi rantai samping yang diproteksi CBZ. Nah, selain CBZ dan TBOC ini, gugus pelindung amina lainnya yang sering digunakan itu adalah 9-fluorenyl metoxykarbonil atau FMOC yang diperkenalkan oleh Carpino. Dibandingkan dua gugus pelindung sebelumnya yang labil terhadap asam, FMOC ini bersifat labil terhadap basa. Bagaimana tanggapannya Saudari Masita? Baiklah, menurut saya jawaban dari Saudari Desti ini kurang tepat karena Saudari hanya menjelaskan secara singkat hasil dari deproteksi tersebut. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Dipersilahkan. Baiklah, saya ingin menambahkan lagi. Menurut saya, itu gugus pelindung yang sering digunakan itu sebagai pelindung amina adalah T-butil oksikarbonil atau TBOC. Nah, gugus ini mudah diproteksi dengan menggunakan asam triofluoroasetat atau TFA, di mana suatu kondisi yang lebih lembut dibandingkan dengan kondisi deproteksi CBZ. Nah, ketersediaan dua gugus pelindung ini memberikan kemudahan strategi sintesis peptida yang mengandung lisin. Gugus alfa amino dapat diproteksi dengan TBOC, sementara amino rantai samping diproteksi dengan CBZ. Nah, selama sintesis, alfa amino dapat diproteksi dengan TVA tanpa mempengaruhi rantai samping yang diproteksi CBZ. Selain CBZ dan TBOC, gugus pelindung amina lainnya yang sering digunakan adalah 9-fluorenyl metoxykarbonil atau FMOC yang diperkenalkan oleh Carpino. Nah, dibandingkan dua gugus pelindung sebelumnya yang labil terhadap asam, FMOC bersifat labil terhadap basa. Gugus pelindung FMOC dihilangkan dengan piperidin. Nah, 20% dalam DMF. Nah, bagaimana tanggapan dari Saudari Masita? Baiklah, dari jawaban Saudari Desti dan Saudari Siti Ardia, maka dapat saya simpulkan gugus pelindung yang sering digunakan sebagai gugus pelindung amina itu adalah TBOC. Nah, gugus alfa amino dapat diproteksi dengan TBOC, sementara amino rantai samping diproteksi dengan CBZ. Selama sintesis, alfa amino dapat dideproteksi dengan TFA tanpa mempengaruhi rantai samping yang dideproteksi CBS. Maka CBZ dan TBOC gugus pelindung amina lainnya selama sintesis alfa amino dapat dideproteksi dengan TFA dengan mempengaruhi rantai samping yang dideproteksi CBS. Saya kembalikan kepada moderator. Lanjut permasalahan selanjutnya. Baiklah, saya akan membacakan permasalahan saya, yaitu apakah yang menyebabkan deproteksi atau penghilangan gugus pelindung bisa terjadi dan bagaimanakah jika produksi yang digunakan pada deproteksi tersebut selain dari H3O+. Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab dari permasalahan saya? Bella, saya izin menjawab permasalahan dari Susi. Jadi menurut saya hal itu dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya itu solvolosis, dasar penguraian oleh pelarut seperti hidrolisis, alkoholisis, hidrogenolisis, logam berat, ion fluoride, fotolitik, asam basa, elektrolisis, eliminasi reduktif, beta eliminasi, oksidasi, substitusi nukleofilik, katalis logam transisi, dan enzim.
Nah, dengan demikian produksi harus melakukan deproteksi. Tidak harus menggunakan produksi H3O+, tetapi bisa menggunakan asam basa lainnya seperti asam florida. Terima kasih. Baiklah, menurut saya jawaban dari saudara Rizky belum lengkap. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Saya akan menambahkan dari jawaban saudari Rizky. Gugus pelindung dapat dihilangkan dengan beberapa hal yang telah dijelaskan oleh saudari Rizky tadi. Sebagai contohnya, penghilangan gugus pelindung dapat terjadi karena asam atau basa, di mana deproteksinya dilakukan dengan sebuah asam sehingga gugus pelindung yang melindungi karbonil keton dengan membentuk asetal dapat lepas menjadi karbonil keton kembali. Dan juga produksi yang digunakan untuk deproteksi tidak hanya H3O+, tetapi masih banyak yang bisa digunakan sebagai produksi. Contohnya itu seperti gas H2, asam fluoride, asam klorida, dan lain-lain. Bagaimana, Saudari Susi? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Jadi dapat saya simpulkan yaitu gugus pelindung dapat dihilangkan dengan beberapa hal, yaitu sulfolisis dasar penguraian oleh pelarut, contohnya seperti hidrolisis, alkoholisis, hidrogenolisis, logam berat, dan fluoride, fotolitik, asam atau basa. Nah, sebagai contohnya yaitu penghilangan gugus pelindung dapat terjadi karena asam atau basa, di mana deproteksi dilakukan dengan sebuah asam sehingga gugus pelindung yang melindungi karbonil keton dan membentuk asetal dapat terlepas menjadi karbonil keton kembali. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi permasalahan dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.